Nah kalau yang sentral lebih perlu lagi. Kenapa? Karena kita ingin tahu nih apa sih penyebabnya, bahkan untuk penanganan lebih lanjutnya apa. Karena penyebabnya pasti akan lebih serius dan cenderung dapat mengancam nyawa. Halo sahabat Hermina, semangat pagi. Hari ini saya Ulfa, selaku host di podcast Hermina. Hari ini kita akan membahas tentang pusing dan nyeri kepala. Apakah sama? Ayo kita kenali perbedaannya. Bersama dengan salah satu dokter spesialis saraf andalan kami, yaitu Dr. Putu Yudi Musarta Diputra, spesialis neurologi atau yang biasa kita sapa dengan Dr. Putu. Halo, semangat pagi dokter. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya dokter ya. Dokter Putu ini adalah dokter spesialis neurologi di Rumah Sakit Hermina Samarinda. Dokter spesialis neurologi itu, coba saya tanya sedikit ya dokter ya, itu sama ya dokter ya dengan spesialis saraf? Ya, sebenarnya sama ya, karena semua program pendidikan spesialis neurologi itu sama dengan spesialis saraf. Jadinya hanya perubahan nama aja. Jadi kalau nggak salah itu semenjak tahun 2018 itu semua spesialis saraf lulusan yang baru itu menjadi spesialis neurologi. Begitu juga nanti kalau yang sudah senior ya, yang lama itu ketika perpanjangan STR nanti akan mengikuti. Jadinya nantinya akan seragam semua spesialis neurologi. Gitu. Jadi nanti baik-baik. Jadi sahabat Hermina ini jangan bingung lagi kalau ada lagi nanti tulisannya SPN, bukan SPS lagi ya dokter ya. Untuk mendatangnya pun akan jadi spesialis neurologi. Oke dokter, hari ini kita podcast Hermina kita membahas tentang pusing dan nyeri kepala. Iya. Mungkin dokter boleh sedikit disampaikan apa sih perbedaan pusing dan nyeri kepala dokter? Iya. Ini tentunya sering ya kalau di praktek sehari-hari itu kadang-kadang pasien itu salah menyebutkan. Kadang-kadang sebenarnya keluhannya adalah pusing ya, atau nyeri kepala ya, nyeri kepala berdenyut atau tegang, itu mereka menyampaikannya dengan keluhan pusing ya. Sebenarnya kalau kita di dunia kedokteran itu hal yang sangat berbeda, baik dari penyebabnya, tanda-tandanya, dan terapinya ya. Kalau misalnya pusing ini sebenarnya lebih ke sensasi berputar ya, bukan nyeri kepala. Kalau nyeri kepala itu memang sakit kepalanya, itu entah itu berdenyut atau tegang pada region kepala begitu. Baik, jadi memang banyak ya dokternya pasien-pasien itu datang, saya pusing dokter, tapi setelah kita anamnesa ulang, kita wawancara ulang, ternyata sebenarnya dia bukan pusing ya, atau bukan pusing berputar ya, lebih ke nyeri kepala sih. Jadinya perlu ditekankan supaya nanti pemeriksaannya lebih mengkhusus untuk mencari tahu oh ini memang benar nyeri kepala, bukan pusing, karena terapinya berbeda gitu. Iya betul ya dokter. Jadi kalau pusing itu mungkin di medis pun kita lebih mengarah ke vertigo ya dokter ya. Iya. Boleh dokter mungkin bisa jelaskan vertigo itu seperti apa dokter? Iya benar. Kalau memang sudah terkonfirmasi bahwa pusing yang dimaksud oleh si pasien itu adalah pusing berputar atau pusing yang bergoyang ya, nah itu kita sebutnya di dunia medis itu ada yang namanya vertigo. Nah, tetapi vertigo ini sendiri sebenarnya ada dua jenis. Yang pertama itu adalah vertigo yang paling sering, vertigo perifer, ya, yang disebabkan karena gangguan dari sensor keseimbangan yang ada di telinga dalam, atau vertigo yang lebih serius ya, yang disebut vertigo sentral, yang disebabkan oleh penyebab-penyebab yang lebih serius. Contohnya mungkin adanya kelainan di dalam otak ya, contohnya tumor atau stroke yang itu. Iya, baik dokter. Jadi memang kalau penyebabnya itu bermacam-macam juga ya dokter, tergantung dari tipe vertigonya. Ada vertigo perifer dan vertigo sentral lagi ya dokter. Ya, ini mungkin ada beberapa faktor pencetus dokter yang bisa menyebabkan vertigo ini. Iya, oke. Jadinya kalau kita membahas yang perifer itu memang bisa kita bagi lagi. Yang paling umum ada yang namanya fisiologis ya. Jadinya misalnya nih kalau motion sickness atau mabuk laut ya, itu tiba-tiba pusing ya, itu bukan merupakan suatu kelainan ya. Mungkin dengan minum obat-obatan anti mual, anti mabuk itu sudah bisa menghilangkan penyebabnya. Tetapi kalau vertigo perifer yang lain yang bukan fisiologis atau yang memang ada kelainan, yang paling sering adalah yang kita sebut dengan BPPV atau benign paroxysmal positional vertigo. Nah, ini vertigo yang disebabkan karena memang adanya gangguan pada sensor keseimbangan di telinga dalam. Biasanya disebabkan karena adanya debris otokonia yang kita sebut, yang mengganggu aliran dari organ keseimbangan di telinga dalam, yang akhirnya menyebabkan di otak ini nggak sinkron, karena organ keseimbangan itu sebenarnya ada
tiga ya inputnya. Yang pertama adalah yang tadi organ keseimbangan di telinga dalam, yang kedua adalah reseptor untuk posisi atau yang kita sebut dengan proprioseptif yang ada di tulang belakang ya. Terus yang ketiga itu adalah yang visual. Jadinya ketiga-tiganya ini harus bekerja dengan optimal untuk supaya tidak terjadi keluhan vertigo. Nah, ketika ada salah satu nih yang terganggu, yang tadi adanya debris tadi yang mengganggu atau kotoran tadi yang mengganggu aliran dari sensor keseimbangan telinga dalam, itu pasti nggak akan sinkron lagi di kepala. Jadinya otak kita udah bingung nih, lah ini gimana nih. Nah, itulah yang menyebabkan gejala dari vertigo muncul, vertigo perifer muncul gitu. Oke, berarti coba kita lanjutkan ya dokter ya. Berarti untuk gejala-gejala yang biasa pasien alami kalau kemungkinan terkena vertigo itu seperti apa dokter? Ya, kalau yang pembedanya adalah dari vertigo sentral dan perifer ya. Itu biasanya yang vertigo perifer itu dia akan bersifat episodik ya, yang dalam artian itu muncul sewaktu-waktu aja. Jadinya mungkin yang muncul cuma kurang dari 2 menit ya, 1 sampai dengan 2 menit, tetapi berkali-kali dalam satu hari. Sekali serangannya nggak lebih dari 2 menit. Dan biasanya disertai dengan keluhan mual dan muntah ya, dan dicetuskan kalau terjadi perubahan posisi. Biasanya itu dari perubahan posisi kepala atau perubahan dari posisi tubuh, misalnya dari tidur ke duduk. Itu memunculkan keluhan vertigo perifer. Nah, kalau yang vertigo sentral itu biasanya keluhannya bukan pusing berputar. Pasien biasanya datang dengan keluhan utamanya itu adalah pusing tapi kayak bergoyang ya, kayak naik kapal laut tadi, padahal nggak lagi di kapal laut. Dan biasanya disertai dengan keluhan-keluhan penyerta lainnya, karena kan namanya dia penyebabnya disebabkan karena kelainan di otak ya. Contohnya adalah stroke atau tumor tadi, biasanya akan ada keluhan penyerta lain nih selain pusing bergoyangnya tadi. Biasanya ada kebas atau kesemutan pada wajah, biasanya ada mungkin ada lemas paru tubuh atau pandangan ganda. Nah, itu perlu kecurigaan ke arah yang vertigo sentral, dan biasanya akan kronik progresif, dalam artian keluhannya akan menetap ya, dan cenderung semakin memberat. Beda dengan yang tadi, kalau yang vertigo perifer, terutama yang BPPV, karena dari namanya sudah kita tahu karakteristiknya. Yang pertama adalah B-nya itu benign atau ringan ya, berarti dia penyebabnya bukan sesuatu yang mengancam nyawa istilahnya, tidak seperti stroke atau tumor yang tadi. Nah, kalau yang kedua itu P, paroksimal, itu berarti dalam sewaktu-waktu, episodik yang tadi. Jadinya cuma nggak akan lama dia, mungkin sekali serangan itu cuma 1 sampai dengan 2 menit. Yang P yang terakhir adalah posisional ya, makanya disebabkan karena perubahan posisi. Jadi itulah karakteristik vertigo perifer yang paling sering, yaitu BPPV gitu. Iya, baik dokter. Nah, ini kapan nih dokter sahabat Hermina ini sebaiknya berobat untuk memeriksakan vertigonya ini dokter? Oke, jadi secara singkat yang pertama tentunya yang vertigo perifer ya. Vertigo perifer itu sebaiknya datang ketika sudah keluhan ini muncul berkali-kali. Yang mungkin dalam 1 minggu itu muncul sampai mengganggu berkali-kali sampai mengganggu aktivitas. Nah, karena penanganannya sendiri adalah tadi kan karena adanya debris ya, atau kotoran dari yang mengganggu aliran dari sensor keseimbangan. Sebenarnya penanganan penyebabnya itu adalah manuver untuk reposisi ya, untuk mengembalikan lagi debrisnya itu supaya tidak menghalangi lagi, mengganggu lagi begitu. Nah, itu sebaiknya datang ke dokter spesialis saraf atau neurologi untuk dilakukan itu. Dan yang kedua adalah untuk diedukasi atau diajarkan nanti caranya untuk rehabilitasi di rumah, dalam artian ada nggak ada pusing. Kalau memang berisiko, misalnya sering sekali pusingnya, itu ada beberapa manuver yang dilakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya pusing itu lagi muncul di kemudian hari. Ini untuk yang perifer. Nah, kalau yang sentral lebih perlu lagi. Kenapa? Karena kita ingin tahu nih apa sih penyebabnya, bahkan untuk penanganan lebih lanjutnya apa, karena penyebabnya pasti akan lebih serius dan cenderung dapat mengancam nyawa, begitu, lebih fatal lah. Iya, dokter Putu, apakah memang vertigo ini adalah penyakit yang bisa sembuh dokter? Karena kan cenderung sering berulang ya dokter ya? Ya, kalau untuk lebih tepatnya mungkin dapat dicegah ya, karena yang tadi yang bisa kita latih dengan rehabilitasi vestibuler, atau kalau misalnya penyebabnya adalah karena yang lain, terutama pada kasus vertigo perifer yang Meniere ya kita kenal ya, Meniere disease, itu adalah dengan merubah pola makan atau diet. Jadinya yang kita hindari adalah karena itu penyebabnya kelebihan cairan endolim, itu adalah dengan mencegah atau mengurangi konsumsi makanan yang mengandung natrium atau garam yang tinggi ya. Contohnya adalah snack mungkin ya.
atau makanan lain yang banyak mengandung garam itu lebih ke pencegahan sih. Pencegahan ya Iya. dokter ya. Oke, jadi untuk sahabat Hermina, jika memang ada keluhan-keluhan nih, ya pusing ataupun nyeri kepala, apakah ini termasuk vertigo atau termasuk nyeri kepala atau biasa kita sebut cefalgia ya dokter ya? Benar-benar. Ataupun itu yang mengarah ke arah yang cenderung tidak berbahaya ataupun cenderung berbahaya, boleh sahabat Hermina konsultasikan ke dokter spesialis neurologi. Boleh mungkin sedikit pesan nih dari dokter Putu untuk sahabat Hermina. Oke, jadinya baik keluhan pusing berputar ataupun nyeri kepala itu agak luas cakupannya ya. Untuk mencari tahu sobat-sobat Hermina itu mengalami yang mana, serius atau tidak, itu sebaiknya segera datang ke dokter spesialis saraf atau spesialis neurologi untuk mendapatkan penanganan yang optimal. Baik, terima kasih dokter. Saya sedikit simpulkan, untuk vertigo ini memang dibagi dua ya dokter ya, ada vertigo perifer yang memang cenderung tidak berbahaya, dan juga vertigo sentral Lebih yang serius. memang lebih serius, yang memang ada kemungkinan masalah organik di bagian kepala ya dokter ya. Oke, sekian podcast Hermina pada hari ini. Saya Dr. Ulfa bersama dengan Dr. Putu. Sampai jumpa di podcast Hermina selanjutnya.